Oke, selamat sore semua. Kita ketemu kembali di kelas ini ya untuk materi yang kedua tentang siklus pesan transaksi. Ada 4 siklus aktivitas bisnis. Yang pertama itu ada siklus pendapatan. Kejadian yang terkait dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain dan pengumpulan kas yang terkait dengan distribusi tersebut. Jadi, pada siklus ini dia lebih ke distribusi barang dan jasa serta pengumpulan kasnya. Jadi, pengumpulan kas artinya ada dana pendapatan yang diolah dari hasil distribusi barang ataupun dari jasa. Kemudian ada yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran itu adalah kejadian yang terkait dengan perolehan barang dan jasa dari entitas lain serta pelunasan kewajiban terkait dengan perolehan barang dan jasa. Nah, di sini pengeluaran artinya kita kadang melakukan pengadaan barang. Nah, pengadaan barang itu tentunya menggunakan biaya. Nah, pencatatan tentang biaya tetap terhadap pengadaan ini serta adanya kewajiban yang harus diselesaikan itu masuk ke dalam siklus pengeluaran. Kemudian yang ketiga yaitu siklus produksi. Kejadian yang terkait dengan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, dalam proses produksi itu kita kalau perusahaannya memproduksi sesuatu tentu dasarnya dari bahan baku ya. Bahan baku kemudian dirubah menjadi barang jadi yang bisa dia pasarkan. Nah, proses perubahan dari bahan baku ke barang jadi inilah yang masuk ke dalam siklus produksi. Kemudian yang terakhir siklus keuangan yang terkait dengan akuisisi dan pengolahan dana, termasuk di sini adalah kas ya. Jadi bagaimana pengolahan dana itu ada di siklus keuangan. Kemudian proses pengendalian internal. Jadi dalam transaksi itu harus ada pengendalian yang terjadi secara internal, yaitu mengindikasi tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas dalam organisasi tersebut. Jadi adanya pengaturan dan pengarahan ya terhadap aktivitas. Kemudian pengendalian internal dilakukan oleh manajer ya, seorang manajer atau manajemen untuk memastikan bahwa kejadian dan arahan manajemen dijalankan secara semestinya. Artinya gini, seorang manajer itu bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam perusahaan itu sudah dijalankan sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke, elemen proses pengendalian internal. Dalam pengendalian internal itu ada lingkungan pengendalian. Adanya pengukuran risiko, kemudian adanya aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan, ya. Nah, lingkungan pengendalian ini artinya apa? Di mana lingkungannya? Seorang manajer, pemasaran, berarti dia punya ruang lingkup pengendalian di bagian pemasaran. Nah, jadi dia harus paham lingkungan yang harus lingkungan ruang lingkup yang harus menjadi tanggung jawab dia dalam pengendaliannya. Kemudian pengukuran risiko. Nah, setiap pimpinan harus memikirkan setiap risiko yang akan terjadi dari suatu kebijakan yang dia buat. Ya, kira-kira apa sih risikonya kalau dia memutuskan suatu hal? Kemudian aktivitas pengendalian, apa saja aktivitasnya? Misalnya melakukan pengawasan, melakukan pengamatan kepada bagian yang dia kendalikan, ya. Kemudian informasi dan komunikasi ini yang penting ya, harus tahu setiap informasi yang ada di setiap bagiannya, apa informasi terbaru. Kemudian setelah kita menerima informasi itu, selanjutnya kita harus komunikasikan. Jadi kita cross check kembali tentang informasi tersebut dengan berkomunikasi. Dan terakhir kita melakukan pengawasan atau mengawasi setiap
kegiatan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian ada pengendalian, ada juga audit ya, fungsi audit internal. Audit internal bertugas memonitor dan mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan prosedur organisasi. Audit internal merupakan aktivitas penilaian yang independen dalam suatu organisasi. Jadi kalau seorang audit dia harus berdiri sendiri ya, independen, dia tidak boleh dipengaruhi oleh orang yang di bawahnya atau orang apalagi yang dia audit. Jadi dia harus bersifat berdiri sendiri, artinya tidak di bawah naungan yang dia audit. Kalau dia di bawah tentu bisa saja dia diintervensi. Ya, fungsi audit internal harus terpisah dari fungsi akuntansi dan tidak boleh memiliki tanggung jawab dan wewenang atas aktivitas operasi perusahaan. Nah, yang audit harus orang yang di luar dari aktivitas operasional. Jadi adalah orang lain ya yang tidak terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan. Dan kita masuk ke teknologi respon cepat. Mewujudkan teknologi respon cepat ini biasanya diwujudkan dengan total quality performance ya, sering disebut juga TQM atau total quality management. Nah, TQM itu biasa digunakan untuk membuat suatu filosofi bahwa setiap orang harus melakukan hal yang benar dengan cara yang benar sejak pertama kali. Artinya ya, di dalam TQM ini yang diukur adalah kualitas dari manajemen. Nah, sesuatu itu akan baik jika dilakukan dengan benar. Nah, kebenaran itu harus mulai dari awal kegiatan sudah benar sampai akhir. Nah, jangan nanti di awalnya benar, di akhirnya salah. Ada juga yang awalnya salah, akhirnya benar, itu tidak bagus ya. Sesuatu manajemen yang bagus semuanya harus benar dari awal. Ya, contohnya dalam kegiatan respon cepat ini ada just in time, ya, web commerce, ID, electronic data interchange ya. Kita lihat just in time, JIT, JIT yang diterapkan pada proses persediaan manufaktur, di mana order pembelian item persediaan dibuat atas dasar tingkat permintaan konsumen, bukan tingkat permintaan yang diinginkan oleh penjual yang dalam interval waktu tertentu. Ya. Artinya, nah misalnya dalam suatu mengolah sebuah toko retail ya, kita mengolah sebuah toko retail, kemudian seorang manajer toko harus bisa paham barang apa yang paling banyak dicari oleh konsumen. Nah, misal di toko ini yang paling banyak dicari konsumen adalah beras ya. Nah, si manajer harus membuat keputusan untuk membuat standar stok barang terhadap stok beras ini harus lebih banyak, harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga jangan sampai ada terjadi kekosongan barang, itu intinya ya. Jadi dilihat tingkat permintaan atau tingkat barang ini lebih banyak mana yang terjual. Nah, yang paling banyak itu dihitung per rata-ratanya. Misalnya per bulan itu toko tersebut bisa menjual sampai 1 ton beras. Nah, berarti artinya apa? Toko itu tidak boleh membuat stok di bawah 1 ton per bulannya. Ya, stok minimalnya adalah 1 ton. Ya, kalau lebih tentunya dia bisa meningkatkan penjualan. Bukan si yang pemilik toko yang menentukan ini stoknya sekian, ini sekian. Nah, itu kadang ya ada barang yang tidak laku numpuk, kemudian ada barang yang sering kosong. Ini membuat pelanggan jadi kurang nyaman ya. Kadang kan kalau kita belanja di satu toko yang kita cari tidak ada,
besok-besok kan kita jadi malas untuk ke toko itu ya. Coba kalau kalian belanja ke toko yang lebih lengkap, ya kan? Nah, itu juga manajemen yang dibuat oleh retail-retail skala besar ya, seperti Indomaret, Nidi dan lain sebagainya. Itu mereka menyetok barang yang cukup sehingga setiap konsumen datang tidak ada yang kecewa. Artinya apa yang dia cari ada. Beda dengan toko yang ada di warung-warung tetangga kita ya. Seringnya mereka tidak ada stok ya kan, akhirnya udahlah nggak jadi belanja ya kan, itu adalah suatu kerugian dalam pengolahan ya. Kemudian ada web commerce, manfaat bagi konsumen. Kalau kita menggunakan web commerce tentu udah banyak yang tahu ya, tidak ada antrian untuk mengetahui informasi produk. Kalau pakai web ya siapa aja bisa langsung ya. Kalau kita ke toko, kalau dia lagi rame ya paksa antri kan. Apalagi kalau kita mau bertanya-tanya, kemudian kamu jasanya dikit ya, salesnya dikit, dia dan melayani satu konsumen, tentunya kita harus menunggu sampai selesai baru kita bisa mendapatkan informasi. Tapi kalau kita menggunakan web commerce ya kita tinggal buka aja kan apa informasi tentang produk tersebut. Kemudian jika konsumen memiliki pertanyaan terhadap produk, maka pelanggan akan memperoleh jawaban dengan cepat ya. Maksudnya dia ada chat live ya, komunikasi live dengan pelanggan, atau dia komen terus langsung dijawab. Transaksi berbasis web biasanya dienkrip sehingga keamanan transaksi melalui web meningkat. Jadi harus ada tingkat keamanan yang tinggi ya, jangan sampai transaksinya bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manfaatnya bagi pedagang dengan menggunakan web commerce, yang pertama penghematan biaya dengan adanya pemesanan yang otomatis ya. Tidak perlu ada kertas untuk faktur dan lain sebagainya. Penggodian data elektronik dan otomatis. Secara kalau kita punya web commerce, tentu semua barang akan dikodekan biar kita bisa masuk ke dalam database. Kemudian biaya overhead murah ya, maksudnya biaya dalam pengiriman biasanya itu akan ditanggung oleh si pembeli ya, ongkir itu ditanggung pembeli. Jadi si penjual kenapa harga online itu lebih murah dibanding kita belanja di toko tradisional atau retail yang langsung ya, belanja langsung. Karena apa? Yang toko yang belanja langsung, barang sudah datang dulu ke tokonya, dia pesan barangnya, tentu dia juga menanggung biaya pengiriman. Nah, harga selain harga modal ditambah biaya kirim, kan si toko nggak mau dong rugi ya. Jadi biaya overhead itu kan ditanggung oleh pembeli. Kalau online ya kamu belanja pasti ada ongkirnya ya, kecuali ada promo ongkir gratis itu lain lagi ya. Tapi dari sisi si toko dia tidak menanggung biaya pengiriman. Nah, bisa saja toko itu hanya sifat reseller ya, dia kadang kan sekarang tuh banyak ya orang punya bisnis toko, dia punya toko online baju, tapi dia tidak punya satupun produknya sama dia ya, dia hanya bersifat reseller ya. Jadi dia cuman pajang itu foto-foto produk, kemudian berikan deskripsi, dia promokan ya. Nah, ketika ada yang memesan baru dia pesan ke pabriknya atau ke pemilik produk tersebut. Nah, di situ dia sudah menghitung biaya pengiriman dari gudang ke si pemilik. Jadi si penjual ini tanpa modal intinya ya, dia hanya bermodalkan membuat toko online-nya. Bisa web commerce, sekarang udah banyak ya toko online yang gratis. Kemudian informasi mengenai produk perusahaan tersedia secara luas, artinya kita bebas memberikan informasi kepada pelanggan kita tentang produk ya. Kita bisa berpromosi melalui media-media yang bisa diakses. Kemampuan secara cepat memperbarui informasi, artinya
kapanpun kita bisa update. Misalnya ada produk baru, langsung edit tampilan, langsung diupload di web atau di toko kita, udah langsung pelanggan bisa langsung tahu pada saat itu. Begitu kita update, send, udah pelanggan langsung bisa nampak ya. Jadi cepat waktunya. Tapi kalau kita punya toko toko langsung ya, penjualan langsung, kita kalau mau update barang udah kita pajang pun di toko, belum tentu semua pelanggan bisa tahu. Kenapa? Tidak semua pelanggan kan berkunjung ke toko kita. Ya, jadi itu manfaat e-commerce bagi pedagang. Kemudian ada lagi Electronic Data Interchange ya, atau EDI, merupakan tukar menukar dokumen bisnis dari komputer langsung ke komputer melalui jaringan komunikasi. Artinya di sini EDI berbeda dengan email. EDI dibuat oleh komputer dan diinterpretasikan oleh komputer. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita melakukan pembayaran menggunakan transfer bank. Nah, ketika kita membayar, kita transfer, sistem akan otomatis bisa memverifikasi pembayaran itu. Jadi toko online ya ada dua aplikasi itu ya, aplikasi bank dengan aplikasi toko. Nah, kedua aplikasi ini saling bertukar data. Ketika aplikasi di bank memberikan data ke toko bahwa dia mentransfer sejumlah uang ke rekening toko, dan si toko bisa langsung bisa menerima verifikasi pembayaran dan oke kan sistem pembayarannya ya, jadi menyetujui bahwa si pelanggan udah bayar gitu, nggak perlu dikonfirmasi lagi ya. Kalau dulu kan kalau kita belanja online udah bayar, kirim lagi bukti pembayaran dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak, udah langsung otomatis ya. Nah, untuk membuat Electronic Data Interchange kita membutuhkan perangkat pendukung, yaitu Extended Business Report Language. Jadi suatu bahasa yang bisa memahami tentang ini ya, bagaimana komunikasi dua aplikasi. Pemanufakturan terintegrasi komputer dan sistem pembayaran elektronik. Nah, ini yang perlu ada untuk mendukung Electronic Data Interchange. Oke, nah itu saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengeksplorasi materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.